Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang memberkati kita terambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat yang ke-7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di negara kita ada satu tradisi yang sering kita lakukan, yaitu upacara menaikkan bendera setengah tiang. Upacara ini kita lakukan ketika kita menghadapi bencana nasional atau mengenang satu peristiwa sejarah yang membuat kita berduka secara nasional. Kita merasa berduka dan sekaligus kita sangat menghormati serta sangat berempati terhadap orang-orang yang sedang mengalami musibah atau bencana tersebut. Dalam acara ini juga terkandung makna doa dan pengharapan. Kita berdoa agar bencana cepat berlalu dan juga menjadi penghiburan bagi keluarga yang mengalami bencana tersebut. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan orang Israel juga ditemukan tradisi yang disebut dengan Hari Perkabungan Nasional. Hal ini biasanya dilakukan apabila terjadi bencana secara nasional, seperti kalah dalam peperangan, mengalami bencana kelaparan, wabah penyakit, kematian. Pada hari perkabungan ini, setiap orang akan menggunakan kain kabung dengan abu di atas kepala, menangis, berpuasa, dan berdoa. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menunjukkan bagaimana umat Tuhan sedang menghadapi bencana besar. Orang-orang Yehuda berduka cita. Yerusalem berteriak dan menjerit. Kekeringan melanda seluruh negeri. Mata air, sungai, dan sumur-sumur pun mengering. Akibatnya, segala tumbuhan dan tanaman kering dan mati. Segala binatang kelaparan dan kehausan. Demikian juga orang-orang Yehuda, baik rakyat kecil, pejabat, maupun para pembesar sangat menderita karena kekurangan air. Penderitaan mereka seolah tidak berakhir. Dengan keadaan seperti ini, Yeremia berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Ada dua hal yang sangat penting kita lihat dari doa Yeremia. Yang pertama, memohon pertolongan Allah. Yeremia memohon pertolongan Tuhan agar datang membela umatnya. Yeremia memiliki satu keyakinan bahwa walaupun mereka memiliki kesalahan, namun dia percaya bahwa Allah akan selalu membela umatnya. Keyakinan inilah yang mendorong Yeremia untuk berseru kepada Tuhan. Maka hari ini Tuhan juga mengajak kita untuk selalu berseru kepada Tuhan dikala kita menghadapi berbagai masalah. Dan percayalah, Allah akan membela kita. Mazmur 50 ayat yang kelima berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan. Yeremia mengatakan, oleh karena namanya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dia sangat percaya akan nama Tuhan. Dia tidak meminta agar bencana itu dihilangkan. Tetapi Yeremia memohon agar Tuhan membelanya oleh karena namanya. Artinya, dengan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, biarpun mereka berada di tengah-tengah bencana, mereka akan dimampukan Allah untuk melawan bencana itu. Karena itu Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika menghadapi bencana,
Percayalah akan pengampunan Tuhan dan berserulah kepadanya, karena Dia punya kuasa untuk memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita diluputkan dan dimampukan untuk menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.